Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi dengan mata kuliah sistem digital guna untuk memenuhi tugas pertemuan 1. Yang pertama, pendahuluan. 1. Sinyal yang digunakan bisa dianalogikan dengan saklar listrik, yaitu tombol off atau mati atau on atau hidup. 2. Jika saklar pada kondisi off, maka komputer membaca sebagai data 0. Jika saklar dalam kondisi hidup, maka komputer membaca sebagai angka 1. Ketiga, sebuah komputer personal terdiri dari saklar-saklar yang banyak jumlahnya atau menggunakan komponen elektronik berupa transistor. Keempat, jumlah dari transistor yang digunakan bisa sampai jutaan, sehingga dapat memproses data dari jutaan angka 0 dan 1. Kelima, ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang paling umum adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang keenam, sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dengan kita karena berbagai kemudahannya yang kita pergunakan sehari-hari. Oke, next selanjutnya bits. Bits yaitu setiap angka 0 dan 1 biasa disebut bit. 2. Bit adalah singkatan dari binary big digit. Ketiga, kata binary diambil dari nama binary number system atau sistem bilangan biner. Kedua, nibble. Nibble adalah satu lokasi 4 bit. Bukan merupakan jenis data yang menarik kecuali 2 item, bilangan BCD dan bilangan berbasis 16. Kedua, menggunakan 4 bit untuk mempresentasikan satu BCD tunggal digit heksadesimal. Dengan suatu nibble, kita bisa mempresentasikan sampai dengan 16 nilai berbeda. Ketiga, dalam kasus bilangan berbasis 16, nilai dapat berupa 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dari A, B, C, D, E, dan F dipresentasikan dengan 4 bit. BCD ini menggunakan angka berbeda dari 0 sampai 9. Next selanjutnya, bits. Bits ini adalah bilangan bit secara normal, dinomori dari 0 sampai 7 menggunakan konversi. Bit 0 ini terendah atau bit yang paling tidak berarti non-signifikan. Bit 7 adalah urutan bit paling berarti atau signifikan dari bit. Kita akan mengacu pada penomoran semua bit lain. Ketiga, word adalah kelompok 16 bit. Kita akan menomori bit dalam word mulai dari 0 sampai dengan 15. Keempat, seperti bit. Bit adalah urutan bit terendah dan bit 15 adalah urutan bit tertinggi. Nibble 0 adalah nibble urutan terendah dalam word, dan nibble 3 adalah nibble lain adalah nibble 1 atau nibble 2. Next selanjutnya, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah simbol dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Disebut dengan sistem basis 10 atau radix 10. Sistem bilangan mempunyai karakteristik nilai tempat yang mempunyai bobot sesuai dengan tempat di mana angka atau digit tersebut berada. Bobot untuk bilangan desimal adalah bobot satuan pangkat 1, bobot puluhan 10 pangkat 1 sama dengan 10, bobot ratusan 10 pangkat 2 sama dengan 100, bobot ribuan 10 pangkat 3 sama dengan 1000, dan seterusnya. Contoh nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan dari perkalian setiap angka atau digit dengan bobot 1 tempat angka tersebut berada. Misalnya, bilangan desimal 285. 280 ini sama dengan dalam kurung 2 kali 10 pangkat 2 plus dalam kurung 8 kali
pangkat 1 plus dalam kurung 5 kali 10 pangkat 0 sama dengan 200 plus 80 plus 5. Bilangan binar. Bilangan binar adalah bilangan radix 2, simbolnya 0 dan 1. Setiap bilangan digit binar disebut bait. Oke, selanjutnya bilangan oktal. Bilangan oktal adalah simbol bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Disebut bilangan radix 8. Merupakan metode dari pengelompokan 3 bit. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan komputer yang menggunakan kode 3 bit untuk mempresentasikan instruksi atau operasi. Bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah menggunakan 16 simbol, yaitu 0, 1 sampai 9 atau A, B, C, D, dan E, dan F. Huruf A untuk cacahan 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E untuk 14, dan F untuk 15. Merupakan metode dari pengelompokan 4 bit. Komputer digit dan sistem berdasarkan mikroprosesor. Dan ini menggunakan sistem bilangan heksadesimal. Selanjutnya, konversi desimal ke binary. Konversi bilangan desimal bulat gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif, yaitu sampai sisanya sama dengan 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit atau LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Konversi bilangan binar ke heksadesimal. Untuk mengonversi bilangan binar ke bilangan heksadesimal, lakukan pengelompokan 4 digit bilangan binar dari posisi LSB sampai ke MSB. Contoh, konversikan 101100 akar 2 ke bilangan heksadesimal. Jawab 1011 B 0011 3. Jadi cara membacanya 101 0011 akar 3 sama dengan B3 pangkat 16. Oke, selanjutnya konversi bilangan heksadesimal ke binar, yaitu sebaliknya. Untuk mengonversi bilangan heksadesimal ke binar, yang harus dilakukan adalah terjemahkan setiap digit bilangan ke heksadesimal ke 4 digit bilangan binar. Contoh 1, konversikan B3 akar 16 B3 pangkat 16 ke bilangan binar. Jawab. Jadi B1011 dan 30011. Jadi B3 pangkat 16 sama dengan 1011 0011 pangkat 2. Selanjutnya, representasi analog. Suatu cara mempresentasikan kuantitas fisik seperti suhu atau kecepatan dengan tegangan kontinu yang proporsional. Nah, ini contoh gambarnya. Contoh gambarnya representasi analog ya. Dan ini contoh gambar representasi analog seperti termometer. Selanjutnya, representasi analog. Pada representasi analog ini kuantitas diwakili oleh tegangan arus atau gerakan matic yang sebanding dengan nilai kuantitas. Sebagai contoh adalah speedometer kendaraan bermotor. Nah, ini contoh speedometer kendaraan bermotor, misalnya mobil atau kendaraan ringan. Selanjutnya, representasi analog. 1. Kontinu, hubungan yang mulus. 2. Deretan smooth atau nilai yang terputus dengan nilai tidak perubahan sesaat. Dan ini contoh sistem analog continuous, contoh bentuknya. Next, selanjutnya representasi digital.
yaitu suatu cara mempresentasikan kuantitas fisik dengan deretan bilangan biner. Penunjukan digital hanya depan memiliki nilai diskrit tertentu. Nah, ini contoh alatnya, gambarnya dari automator ke DCA. Oke, next selanjutnya. Contoh, dalam suatu proses analog pengukuran dilakukan dengan membandingkan tahap suatu besaran standar referensi berlangsung secara kontinu dan tanpa akan terputus proses digital hasil, sedangkan proses pengukuran secara diskrit dengan cara dalam interval untuk perhitungan tertentu. Selanjutnya, contoh kasus hasil pemantauan kecepatan seorang pengendara melalui speedometer. Beberapa dari skala speedometer selama saat berbagi, yaitu 1 sampai 5 km per jam. Perjalanan speedometer tersebut senantiasa berdasarkan pada yang sedang berlangsung ke kontinu, yaitu berikut misalnya yang diperoleh. Selanjutnya contoh, bila hitungan dilakukan secara diskrit, yaitu dengan kriteria tertentu, selang waktu hitungan setiap 1 detik. Kedua, setiap 5 km per jam dianggap sebagai satu satuan diskrit. Maka hasil perhitungan secara digital akan diperoleh dengan grafik yang dilakukan dengan cara perhitungan waktunya, hitungan dari setengah detik, 1/4 detik misalnya, dan sebagainya. Next selanjutnya, keuntungan sistem digital dari VS sistem analog. 1. Kemampuan yang lebih memproses debug IC kompleks digital dapat memproduksi sebuah keluaran lebih kecil dari 2 nanodetik. Ekonomi jika dilihat dari segi liannya IC yang akan menjadi rendah akibat pengulangan dan produksi massal dari integrasi jutaan elemen. Logika digital ini sebuah chip miniatur. Selanjutnya, ini bentuk gelombang sinyal digital. Sistem digital hanya menggunakan 2 kuantitas untuk mewakili 2 kondisi. Ada kuantitas yang berwakili kondisi logika untuk hanya arah, yaitu logika 0A. Ini contoh waktu dari sistem naik, waktu ke sisi turun. Selanjutnya, perbedaan analog dan isyarat digital. Nah, ini contoh isyarat analog yang atas, dan ini contoh isyarat digital yang bawah. Bentuknya berbeda ya, dari isyarat analog ke isyarat digital. Sedangkan isyarat analog ini seperti gelombang, dan ini isyarat digital seperti kotak panjang dan ukuran yang berbeda. Selanjutnya, oke, saya akhiri. Demikian isi presentasi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.